Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, teman saya Asista Diwardana nomor 7. Saya Bina Rizky Azhara nomor absen 9. Saya Livia Kamalia Firdaus nomor 27. Saya Ernawati dari nomor 17. Saya Elia Didiani Putri dari nomor urut 16. Kami akan mempresentasikan hasil dari materi yang kami cari tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 sampai abad ke-16. Tentunya kerajaan Majapahit ini memiliki sejarah berdirinya kerajaan. Di antaranya yang pertama, konon awal mula Majapahit berdiri setelah runtuhnya kerajaan Singosari yang saat itu dipimpin oleh Raja Kartanegara akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Cucu Kartanegara, Raja Singosari yang dikalahkan oleh Jayakatwang yang berada di bawah tekanan, yaitu Raden Wijaya, kemudian melarikan diri. Selama pelariannya, ia menerima bantuan dari Arya Wijaya. Kemudian, Raden Wijaya mengusulkan untuk membuka hutan tarik sebagai tempat berburu Jayakatwang. Hutan itu pun diubah menjadi hunian sekaligus tempat untuk membangun kekuatan, sekaligus membuat desa kecil di hutan Rawulan dan diberi nama Desa Majapahit. Asal-usul penamaan Majapahit adalah saat para pekerja mulai membuka hutan tarik. Lalu banyak ditemukannya buah maja, wilwa, dan saat dimakan terasa pahit, tikta. Seiring berjalannya waktu, Raden Wijaya dan Wirajaya mengajak pasukan Tartar bekerja sama. Gabungan pasukan itu akhirnya berhasil menjatuhkan Jayakatwang. Kerajaan Gelang-Gelang pun runtuh. Raden Wijaya lantas mengambil alih kekuasaan dan memimpin wilayah Jawa dari Majapahit. Kerajaan Majapahit ini menginjak masa kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada pada tahun 1350 dan sampai 1389. Di Kerajaan Majapahit terdapat 4 raja terkenal. Yang pertama, Raden Wijaya. Raden Wijaya memerintah dari tahun 1293 sampai 1309. Raden Wijaya merupakan pendiri Kerajaan Majapahit yang berdiri pada tahun 1292 Masehi. Dalam memerintah Majapahit, Raden Wijaya mengangkat para pengikutnya yang dulu setia dalam perjuangan. Arya Wiraraja dan Ranggalawe sebagai Pasaguhan, Nambi diangkat sebagai Patih Majapahit, dan Lembusora sebagai Patih Daha. Pada tahun 1294, Wijaya juga memberikan anugerah kepada pemimpin desa di Kudadu di wilayah Gunung Putak yang dulu melindunginya saat pelarian menuju Pulau Madura. Raden Wijaya juga membentuk Dharma Putra yang pasukan elit yang beranggotakan 7 orang, yaitu Rakuti, Rasemi, Rataca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Dalam masa pemerintahannya terdapat pemberontakan Ranggalawe yang dipicu oleh pengangkatan Nambi sebagai patih dan menjadi perang saudara pertama yang melanda Majapahit. Ada juga pembunuhan Lembusora. Lembusora sebagai paman Ranggalawe tidak terima dengan kematian keponakannya. Kemudian Lembusora menghabisi nyawa Kepu Anabrang. Peristiwa terbunuhnya Kepu Anabrang menjadi alasan Mahapati untuk menghasut Nambi bahwa Lembusora akan memberontak terhadap Majapahit sehingga terjadi perpecahan. Hingga pada akhirnya Lembusora terbunuh oleh pasukan Nambi. Yang kedua ada Raden Wijayanegara yang memerintah pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Pada masa pemerintahan Raden Wijayanegara banyak terjadi pemberontakan. Dari Piagam Siddhateka yang bertakrikh 1323, Jayanegara menetapkan susunan Mahamantri Katrini dan membantu pemerintahnya, yaitu sebagai berikut: Rakyan Mahamantri Hino Dyah Sri Rangganata, Rakyan Mahamantri Sirikan Dyah Kameswara, Rakyan Mahamantri Halu Dyah Wiswanata. Pemberontakan besar yang terjadi pada masa pemerintahan Jayanegara yaitu pemberontakan Kuti. Pemberontakan Kuti dianggap berbahaya karena mampu menguasai istana sehingga Jayanegara harus mengungsi keluar dari istana demi keselamatannya.
Yang ketiga ada Tribuana Tunggadewi yang memerintah dari tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Terdapat pemberontakan Sedeng dan Ketak. Menurut para raton terjadi persaingan antara Gajah Mada dan Rakembar dalam memperebutkan posisi panglima Panumpasan, Sadeng, dan Ketak. Yang kedua ada Sumpah Palapa. Gajah Mada bersumpah tidak akan menikmati makanan enak atau rempah-rempah sebelum berhasil menaklukkan wilayah Kepulauan Nusantara di bawah Majapahit. Yang ketiga ada ekspansi Majapahit. Pemerintahan Tribuana terkenal sebagai masa perluasan wilayah atau ekspansi Majapahit ke segala arah yang dipimpin oleh Gajah Mada sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa. Yang keempat ada Raja Hayam Wuruk. Masa pemerintahannya dari tahun 1384 sampai 1429 Masehi. Hayam Wuruk dalam pemerintahannya banyak dibantu oleh Mahapatih andalannya yaitu Gajah Mada. Dan pada masa pemerintahan Jayanegara dianggap masa keemasan kerajaan Majapahit dikarenakan pada masa pemerintahannya kedamaian yang lama dinantikan terwujud. Jarang terjadi konflik kecuali perang bubat. Kerajaan-kerajaan yang memiliki hubungan dengan kerajaan Majapahit diantaranya adalah hubungan dengan kerajaan Sriwijaya. Majapahit dan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang besar. Kekuasaan kerajaan Sriwijaya mencakup Thailand dan Kamboja. Sementara itu, pemerintahan Majapahit berpusat di Mojokerto. Berdasarkan kitab Negara Kertagama, wilayah Majapahit meliputi seluruh wilayah Indonesia saat ini, kecuali Sunda, dan beberapa daerah di Semenanjung Malaya. Pada masanya, dua kerajaan ini berperan dalam proses integrasi antar pulau. Hubungan dengan kerajaan Tarumanegara. Kerajaan yang didirikan oleh Raja Dirajaguru, Jaya Singawarman memiliki daerah kekuasaan mulai dari Banten, Jakarta, hingga Cirebon. Masa keemasan kerajaan Tarumanegara berada saat pemerintahan Purnawarman. Prasasti kerajaan Tarumanegara tersebar di Bogor, Muara Cianten, Jambu, Kebun Kopi, Syarutan, Pasir Awi, Jakarta, dan Banten. Hubungan dengan kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari dan Majapahit memiliki hubungan kekerabatan. Singosari berdiri jauh sebelum Majapahit dan Singosari adalah kerajaan yang didirikan oleh Ken Arok pada abad ke-13. Setelah Ken Arok meninggal, Singosari dipimpin oleh Ken Dedes dan kemudian cucunya, Anusapati, dan seterusnya hingga masa Kartanegara. Kartanegara memiliki cucu bernama Raden Wijaya yang kemudian menjadi raja pertama Majapahit. Hubungan dengan kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda dan Majapahit memiliki hubungan yang kompleks. Dalam babat tanah Jawa, Dyah Wijaya atau Raden Wijaya yang dikenal Jaka Susuruh dari Pasundan, sebagaimana dikutip dari Hitam Putih Majapahit Gajah Mada. Sebagai keturunan Jayadharma, Jaka Susuruh merupakan penerus tahta kerajaan Sunda yang sah, yakni jika Dharmasiksa Prabu Sanghyang Wisnu mangkat. Kematian Jayadharma mengosongkan kedudukan putra mahkota, karena Jaka Susuruh yang seharusnya menjadi Raja Sunda justru menjadi Raja Majapahit. Sayang pasca keputusan Gajah Mada ketika momen pernikahan Dyah Pitaloka Citaresmi membuat program penyatuan Runyam. Kerajaan Sunda merupakan salah satu target program politik Sumpah Palapa Gajah Mada. Tetapi sampai Gajah Mada dijauhkan dari politik Istana Majapahit oleh Hayam Wuruk sesudah peristiwa perang bubat antara Sunda dan Majapahit. Sunda tidak pernah berhasil ditaklukkan oleh Majapahit, mengingat Sunda berdiri sendiri merupakan kerabat Majapahit. Bila melihat fakta bahwa Sunda tidak pernah berhasil ditundukkan oleh Gajah Mada, maka Sumpah Palapa bisa dianggap tidak berhasil. Hubungan dengan Kekaisaran Cina. Kala itu Raden Wijaya memanfaatkan kekuatan pasukan Cina menyerang kembali kerajaan Kediri untuk membebaskan sejumlah anak Kartanegara, Raja Singosari. Setelah hampir 3 raja bertahta yakni Raden Wijaya, Jayanegara, hingga Tribuana Tunggadewi, hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Cina dijalin kembali. Hayam Wuruk memerintahkan seorang utusan untuk menuju Cina pada tahun 1368 Masehi. Profesor Slamet Muljana dalam pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit menyebut utusan itu juga membawa upeti bagi Kaisar Dinasti Yuan. Pada waktu itu, di negeri Cina sedang timbul huru-hara yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan Dinasti Yuan.
Kerajaan Majapahit yang pernah menjadi kerajaan Hindu terbesar dan terkuat di Jawa mengalami keruntuhan pada tahun 1478 Masehi. Berikut adalah beberapa penyebab yang diyakini sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi keruntuhan Majapahit. 1. Kematian Hayam Wuruk. Meninggalnya Raja Hayam Wuruk pada 1389 Masehi dan Mahapatih Gajah Mada pada 1364 Masehi. Kematian Hayam Wuruk menciptakan ketidakpastian dalam suksesi kekuasaan dan tahta kemudian diwariskan pada menantunya Wikramawardhana. 2. Perang Parekrek. Konflik internal kerajaan yang terjadi ketika posisi kepemimpinan digantikan oleh keponakan sekaligus menantu Hayam Wuruk. Perang ini menimbulkan perpecahan dalam keluarga dan bangsawan yang pada akhirnya menjadi perang saudara. Perang Parekrek terjadi karena perselisihan antara Bre Wirabrumi dan Wikramawardhana yang kian memanas dan menjadi perang saudara di tahun 1404. Bre Wirabrumi adalah putra Hayam Wuruk dari istri Selir, sedangkan Wikramawardhana adalah menantu Hayam Wuruk dan suami Kusumawardhani, putri Hayam Wuruk dari Permaisuri. Perang ini disebabkan oleh perselisihan antara pihak Wikramawardhana melawan kubu Bre Wirabrumi yang kemudian disebut sebagai Perang Parekrek. Perang saudara ini dimenangkan oleh Wikramawardhana setelah Bre Wirabrumi tewas pada tahun 1406. 3. Kebangkitan Malaka. Munculnya kekuatan dinasti Ming yang menguasai perdagangan saat itu, serta ekspansi Tiongkok di bawah dinasti Ming, turut melemahkan kerajaan Majapahit. 4. Pengaruh Islam. Perkembangan Islam di Jawa pada abad ke-15 yang mempengaruhi dan mengubah pola pandang masyarakat Jawa ke arah lebih modern. Pengaruh Islam ini mempengaruhi dan mengubah pola pandang masyarakat Jawa yang pada akhirnya menjadikan kerajaan Majapahit semakin melemah dan akhirnya runtuh. 5. Kemunculan kerajaan Islam. Raden Patah, keturunan Majapahit, mendirikan desa Muslim yang menjadi kerajaan Demak, yang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Faktor agama ini mendorong perlawanan politik dan perpecahan di wilayah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit tentunya memiliki peninggalan. Yang pertama ada bangunan candi. Bangunan candi yang pertama ada Candi Tikus. Candi Tikus terletak di Dukuh Jambu Mentek, Desa Becijong, Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Mengapa disebut Candi Tikus? Karena saat ditemukan situs ini menjadi sarang tikus. Yang kedua ada Candi Surawana. Candi Surawana terletak di Desa Canggu, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Sedangkan yang ketiga, Candi Sukuh, yang terletak di Desa Berjo, Kecamatan Gargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Yang keempat, ada Candi Kedaton. Candi Kedaton ini terletak di Dusun Kedaton, Desa Sentonorjo, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya ada Candi Wringin Lawang. Candi Wringin Lawang terletak di Desa Jatipasar, Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, yang kedua, ada kitab. Yang pertama ada Negara Kertagama dari Empu Tantular 1365 menjelaskan tentang keadaan kota Majapahit, daerah jajahannya, dan perjalanan Hayam Wuruk mengelilingi daerah kekuasaannya. Yang kedua ada Paparaton, yang merupakan kitab yang menceritakan kerajaan Singasari dan kerajaan Majapahit. Yang ketiga ada Arjuna Wijaya dari Empu Tantular menceritakan peperangan antara Prabu Arjuna Sahasrabahu melawan pendeta Parashurama. Yang ketiga ada prasasti. Prasasti yang pertama ada Prasasti Balawi yang bertuliskan tahun 1305 Masehi. Di dalamnya tidak dituliskan penggambaran cerita yang jelas. Prasasti ini ditemukan di Desa Balawi, Lamongan, Jawa Timur. Yang kedua ada Prasasti Canggu, dituliskan tanggal pembuatannya pada 1358. Prasasti ini berisi peraturan melintas di wilayah sekitar Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Yang ketiga ada Prasasti Biluluk, ditemukan 3 prasasti yang masing-masing berangkat tahun 1366, 1393, dan 1395 Masehi. 3 prasasti ini berisi mengenai otonomi kekuasaan daerah Desa Bluluk dan Tanggulan. Ada juga mengenai peraturan tentang pajak serta hal lain yang menyangkut penggunaan air asin. Selanjutnya ada Prasasti Parung. Di dalamnya tertulis angka tahun 1350 Masehi. Pada prasasti ini
dikisahkan bahwa seorang pengadil harus punya pertimbangan matang sebelum memberikan keputusan. Selanjutnya ada Prasasti Waringin Pitu yang merupakan prasasti yang dibuat pada 1477 Masehi. Dalam prasasti ini diceritakan mengenai aturan administrasi pemerintahan Majapahit dan berbagai kerajaan yang ada di bawahnya, yaitu sebanyak 14 kerajaan bawahan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.